Halo semua, perkenalkan nama saya Afrodita Natala Vivian Manalu dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan negara kesatuan dan juga negara federal. Pertama, perbedaan negara kesatuan dan negara federal dalam negara dan wilayahnya. Dalam negara kesatuan adalah nama untuk negara yang mempunyai sifat tunggal, di mana di dalamnya tidak ada negara lain yang lebih kecil dan ikut berdaulat. Nah, negara federal ini adalah negara majemuk, yaitu negara yang terdiri dari negara-negara bagian lebih kecil dan mempunyai kewenangan sendiri yang bisa berbeda dengan pusat. Dalam wilayahnya, negara federal dia memiliki negara-negara bagian di bawahnya yang biasanya disebut negara bagian yang meskipun tidak berdaulat penuh mempunyai hak yang sangat besar dan tidak dipengaruhi kebijakannya oleh pusat. Nah, jika negara kesatuan, dia mempunyai wilayah-wilayah yang di bawahnya yang biasanya disebut provinsi atau pemerintahan daerah yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya yang masih harus berpedoman pada pemerintahan pusat. Nah, perbedaannya itu ada dalam membuat undang-undang. Kesatuan dia hanya mempunyai satu undang-undang dasar. Nah, jika negara federal, setiap negara bagian bebas untuk menyusun dan merencanakan undang-undang dasarnya sendiri. Ketiga, dalam hubungan struktural, kesatuan ditentukan dengan sistem yang dipilih oleh pemerintah nasional. Jika federal, dia menerima pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari negara bagian. Keempat, perbedaan menurut kekuasaan pemerintahan pusat. Negara kesatuan, dia tetap berada di dalam pusat serta pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam membuat keputusan sementara. Nah, jika negara federal, sebagian besar kekuasaan kecuali kekuasaan yang memiliki keterkaitan dengan urusan internasional didelegasikan pada pemerintah daerah ataupun provinsi. Yang kelima, ada perbedaan dari pembagian kekuasaan. Pemerintah negara kesatuan, kekuasaan dan otoritas terbagi atas pemerintah tingkat bawah jika diperlukan. Nah, pemerintah negara federal ini dia terdapat hierarki kekuasaan yang berasal dari tingkat federal hingga tingkat negara bagian dan lokal. Keenam, ada perbedaan dari sistem peradilan. Kesatuan dia sesuai dengan undang-undang yang membutuhkan lembaga peradilan untuk mengawasi berjalannya hukum. Jika negara federal, semua keputusan kelembagaan harus diambil oleh ketua pengadilan federal. Ketujuh, perbedaan menurut konsep pembentukan negara. Jika negara kesatuan, ia bersifat unitarisme yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh. Jika negara federal, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintah negara ini bagian, sedangkan pemerintah pusat untuk mengatur urusan nasional. Nah, ada perbedaan menurut konstitusi negara. Kedelapan, pemerintah negara kesatuan dia terkadang ada yang memiliki konstitusi ataupun tidak memiliki konstitusi. Jika negara federal, dia harus mempunyai suatu konstitusi. Kesembilan, perbedaan menurut sistem pemerintahan. Jika negara kesatuan, dia mempunyai satu pemerintahan yang disebut pemerintah pusat. Nah, jika negara federal, pemerintahan pusatnya mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam bekerja sama dengan negara lain. Kesepuluh, perbedaan menurut struktur negara. Pemerintah negara kesatuan dia memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif. Nah, jika negara federal, dia mempunyai satu kepala negara bagian-bagian. Tiap bagian-bagian negara memiliki dewan legislatifnya tersendiri. Kesebelas, perbedaan menurut kebijakan. Pemerintah negara kesatuan hanya memiliki satu kebijakan, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Nah, jika negara federal berkedaulatan keluar, tiap wilayahnya mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Ke-12, perbedaan menurut kedaulatan. Negara kesatuan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jika negara federal, dia berasal dari negara bagian sebagian. Kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada di negara bagian. Ke-13, perbedaan ke-13 adalah lembaga-lembaga negara.
Jika lembaga-lembaga negara-negara kesatuan, dia berada di dalam pusat serta pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam membuat keputusan sementara. Jika negara federal, sebagian besar kekuasaan, kecuali kekuasaan yang memiliki keterkaitan dengan urusan internasional, didelegasikan pada pemerintah daerah atau provinsi. Ke-14 ada perbedaan menurut tanggung jawab pemerintah. Jika negara kesatuan, pengadilan tinggi tidak mampu memberikan penghakiman ataupun ucapan untuk undang-undang atau undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Nah, jika negara federal, jika terjadi permasalahan antara institusi di dalam pemerintahan federal, pengadilan akan ikut campur dalam menangani urusan tersebut. Ke-15 ada perbedaan menurut pembagian kedaulatan. Jika negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Nah, jika negara serikat atau federal, ia berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Nah, ini ada perbedaan yang ke-16. Perbedaan menurut kepala negara. Kesatuan, dia presidennya untuk mengatur hukum. Federal, presiden berwenang mengatur hukum negara dan kepala daerah untuk daerahnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya.